Shalom jemaat Smart People Church, bagaimana kabarnya? Saya selalu berdoa agar Smart People selalu dalam perlindungan penjagaan Tuhan Yesus yang begitu mencintai saudara. Sebelum kita masuk ke sesi yang keempat, mari saya mau ajak Smart People untuk kita berdoa bersama Tuhan, mengucap syukur buat keberadaan kami hari ini. Kami masih dijaga, kami masih ada sebagaimana karena kami ada. Itu karena kasih karunia saja daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kami, bahkan Engkau sampai mati bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu mengenai pencobaan-pencobaan biasa. Kiranya hari ini apa yang kami dengar sungguh-sungguh merubah cara pikir kami dalam menghadapi situasi kehidupan kami, dan sungguh kami bisa melihat Tuhan di tengah-tengah keadaan sulit kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Smart People. Jadi dari sesi 1 sampai ketiga kita udah belajar mengenai pencobaan. Yang sesi pertama saya bahas tentang apa sih itu pencobaan? Ternyata Alkitab katakan bahwa pencobaan yang Anda dan saya alami itu pencobaan biasa, yang artinya semua orang mengalaminya kok. Jadi kamu nggak sendirian, dan terlebih penting Tuhan ada bersama kita di tengah-tengah proses kehidupan yang mungkin nggak mudah bagi kita semua. Kemudian di sesi yang kedua saya bahas tentang pencobaan akibat dosa. Tidak ada yang lain. Pencobaan yang kita alami hari-hari ini di dunia yang semakin jahat, itu karena dosa kita sendiri. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita harus menanggung konsekuensi. Namun kabar baiknya, Tuhan Yesus setia dan Dia menyertai setiap kita, Dia ampuni kita, dan Dia kasih kesempatan buat kita. Dan di sesi yang ketiga, saya membahas tentang pencobaan yang bukan karena dosa sih, yang kalau kita ngelakuin juga nggak membuat kita kehilangan keselamatan. Namun di sesi yang ketiga saya ajarkan bahwa ada hal-hal yang apabila kita lakukan itu membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Nah, di sesi yang ini saya akan bahas mengenai pencobaan yang bukan akibat diri kita sendiri, bukan karena keputusan kita, bukan karena kesalahan kita, tapi adalah keadaan-keadaan yang tidak dapat kita hindari, keadaan-keadaan yang di luar kendali kita sebagai manusia. Ada dua hal yang mau saya bahas hari ini, pencobaan akibat keadaan dan pencobaan akibat orang lain, akibat perbuatan orang lain dalam hidup kita. Oke, saya mau bahas yang pertama nih, tentang pencobaan yang ada di luar dari diri kita. Ada kalanya kita diizinkan untuk mengalami pencobaan yang datang dari luar diri kita, dari keadaan sekitar kita, dari orang lain. Dan hari ini kita akan belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, namun dengar baik-baik, kita tetap bisa memilih respon yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama, pencobaan akibat keadaan. Contohnya apa sih kalau pencobaan akibat keadaan? Banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Walaupun tidak semua pencobaan datang dari kesalahan atau dosa. Pencobaan yang ini terjadi karena contoh keadaan yang sulit, krisis keuangan, karena bencana, PHK, sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi. Dan itu semua di luar dari kendali kita sebagai manusia, di luar dari kedaulatan kita. Mari kita sama-sama yuk kita mau baca Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Oke, kita baca bersama. Karena dengan demikian kau menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya pencobaan bisa datang pada siapa aja, bagi orang yang ada di dalam gereja maupun orang yang tidak pergi ke gereja. Jadi jangan salahkan Tuhan dengan keadaan atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi ini merupakan hal biasa yang dialami oleh semua orang. Keadaan bencana, krisis, orang benar maupun orang tidak benar, orang yang percaya Tuhan maupun orang yang tidak percaya Tuhan, semua sama-sama mengalaminya. Semua mengalami kesulitannya. Namun kabar baiknya, kita punya Roh Kudus yang adalah penolong, yang menuntun kita, yang bisa membuat kita tetap bertahan, tetap berdiri, dan apabila kita jatuh, kita tidak dibiarkannya tergeletak, sebab tangannya menopang kehidupan kita. Smart people yang lagi dengerin, sama-sama kita katakan amin. Artinya apa? Keadaan sulit tuh nggak selalu karena Tuhan marah. Justru sebaliknya kita jangan sedikit-sedikit lah bilang Tuhan marah. Enggak kok. Ada kalanya Tuhan mengajar. Dan Tuhan itu sudah terlalu mengasihi kita. Sudah Dia buktikan kok sampai mati di kayu salib. Pencobaan bentuk keadaan yang bisa terjadi pada siapa aja. Yang membedakan antara kita, kalau gitu apa bedanya? Tadi saya bilang kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan Yesus, dan kita punya kehendak bebas untuk memutuskan mengambil respon yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau gitu gimana dong kita bisa bertahan di dalam keadaan yang sulit ini? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Sebisa mungkin Tuhan ingin anak-anaknya nggak hidup sembrono, sembarangan kayak orang nggak diajarin. Karena semua tentang kehidupan sekalipun, kalau kita baca dengan sesama, mungkin lain kali kita akan bahas tentang kehidupan sehari-hari. Tapi saya akan bahas sedikit bahwa firman Tuhan ngajarin loh bagaimana kita harus jaga hidup kita harus kelola keuangan kita harus punya hikmat dalam segala apapun yang kita lakukan. Alkitab itu adalah buku yang sangat lengkap. Makanya Alkitab itu sudah tidak perlu ditambahkan dan jangan dikurang-kurangi juga, walaupun saya tahu banyak memang isinya. Ya, lalu Alkitab bicara banyak tentang hikmat, termasuk persiapan kehidupan. Contoh Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan dengan hikmat Tuhan bisa pimpin bangsa Mesir. Bisa punya pikiran untuk menabung selama 7 tahun. Bagaimana kalau Yusuf ternyata pikir, oh Firaun kan kaya, nggak apa-apa, bebas-bebas aja, nggak usah ngerem. Ternyata Yusuf punya hikmat Tuhan untuk dia menghemat, untuk dia menyimpan selama 7 tahun masa kelimpahan. Dan apa yang dilakukan Yusuf? Mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi 7 tahun kelaparan ke depannya. Dari sini kita belajar untuk kita bisa tidak konsumtif, kita bisa belajar menabung untuk masa depan, dan tidak ambil keputusan yang sembrono. Ambil setiap keputusan hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Nah, ini termasuk tips yang kedua, minta hikmat Tuhan. Kita sama-sama yuk baca Yakobus 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita ini bukan hanya pintar, tapi tahu kehendak Tuhan di tengah badai. Hikmat membuat kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan pencobaan justru untuk bentuk karakter, kuatkan iman bahwa kita ke musim baru dalam kehidupan kita. Pencobaan justru adalah saat kita mengalami Tuhan.
Saya kemarin barusan ketemu dengan salah seorang pebisnis, entrepreneur yang hidup takut akan Tuhan. Dia bilang, saya ini nggak punya background apa-apa, tapi semua karena Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ide ngelakuin ini, ide ngelakuin itu. Bisa lihat nggak, kalau orang minta hikmat Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih loh. Gak mungkin seorang bapak kalau anak minta roti dikasih batu, betul? Ini ada orang tidak punya background pendidikan yang baik, bahkan dia bersaksi bahwa masa lalunya kelam, tapi orang ini bisa membangun bisnis dan bisnisnya dia salurkan untuk jadi berkat untuk membangun gereja-gereja di pedalaman. Saya kagum lihatnya. Di situ saya belajar satu hal, bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan pasti Tuhan perlengkapi. Tuhan nggak mungkin biarkan orang yang hidup takut akan Tuhan, nggak mungkin orang meletakkan cahaya itu di kolong, Alkitab katakan. Justru terang itu taruh di atas. Orang yang punya visi yang jelas di dalam Tuhan, yang kepentingannya adalah untuk visinya Tuhan, yang mencintai apa yang Tuhan cintai. Saya percaya penyediaan Tuhan, provision dari Tuhan akan diberikan kepada dia. Kemudian yang berikutnya, itu tadi saya cerita sedikit tentang pencobaan akibat keadaan, seperti krisis, bencana, dan sebagainya. Namun ada satu hal yang saat saya persiapkan ini, saya merasakan banyak dari teman-teman, banyak dari smart people, Bapak Ibu yang menyaksikan, sedang berjuang dalam area ini. Yaitu pencobaan yang disebabkan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya pencobaan akibat orang lain ini memang bukan pencobaan yang langsung disebabkan oleh kita. Namun ini merupakan efek, dampak dari keputusan kita sendiri sebenarnya. Mari sama-sama yuk kita bahas tentang pencobaan akibat orang lain. Ternyata luka yang dalam hidup kita ini bisa loh disebabkan oleh saat kita nggak berbuat sesuatu yang salah. Kita kadang punya pikiran gitu. Bahkan bukan teman-teman deh. Bahkan saya kadang kalau lagi dalam masa sulit, saya juga masih berkata, Tuhan, kenapa mesti saya? Rasanya kalau saya jadi Tuhan, saya tuh mau bales. Terus kenapa mesti orang lain? Ya, itu hanya omong kosong saja lah. Karena saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti untuk membawa saya ke kelas yang berikutnya. Namun hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus merespon, bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk merespon orang-orang yang menyakiti kita, bagaimana kita merespon orang-orang yang membawa diri kita masuk ke dalam pencobaan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk ambil respon yang benar, bukan dengan cara dunia. Bagaimana harus bersikap? Sebenarnya klasik sih, mungkin kalau Bapak Ibu dengar, juga pasti sudah tahu, ya paling disuruh ngampunin, ya jawabannya ya mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita harus punya kesadaran bahwa semua orang bisa berbuat salah. Saya dulu pernah kecewa dengan orang di gereja. Lalu saya diajarin gini, kau mau di gereja manapun, kau mau ada di manapun, yang namanya kamu berhadapan sama manusia, kamu harus punya ekspektasi bahwa manusia itu suatu hari nanti akan mengecewakanmu. Karena sebaliknya, kamu pun akan mengecewakan suatu hari nanti. Jadi keputusannya adalah mengampuni. Karena apa? Karena kita suatu hari juga bisa buat salah kok. Yesus mengajarkan suatu respon dalam melihat orang yang bersalah saat melihat
sebuah situasi seorang perempuan yang ketahuan berzina mau dilempari batu. Sama-sama yuk kita buka Yohanes 8 ayat 7. Ini loh responnya Tuhan. Yohanes 8 ayat 7. Nah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ya, dari sini sudah jelas. Yesus ngomong apa? Semua orang nih bikin salah. Semua orang berbuat kesalahan. Kita ini cuman beda dosa aja. Kita bedanya, yang satu dosanya ketahuan, sedangkan dosa kita ini nggak ketahuan. So jangan menghakimi, ampuni orang. Saya tahu ngomong begini kayaknya mudah kok, kayaknya ya Anda enak ngomong mudah ya. Saya yang disakiti pasti punya pikiran seperti itu. Namun hari ini kita mau belajar yuk sama-sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat aja kata-kata ini. Kalau kamu merasa ada orang yang bersalah kepada kamu, ingat satu hal ini. Kalau kamu nggak pernah dosa, kecuali kamu hidup suci sepanjang hidupmu dan tidak berbuat dosa, silahkanlah. Tapi kenyataannya setiap kita pasti jatuh dalam dosa. Kalau ada yang dengar merasa nggak pernah berbuat dosa, sepertinya Smart People Church perlu undang orang itu. Tulis mungkin di komen, saya nggak pernah buat dosa. Nah, mesti diundang tuh. Kayaknya harusnya dia yang berbicara sepanjang waktu gitu. Karena kita masih mau dengar orang yang tidak berdosa. Tapi kan kenyataannya tidak ada yang tidak berdosa. Jadi jangan menghakimi, tapi mengampuni. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apalagi ketika kita nolak untuk mengampuni karena rasa lebih benar, merasa lebih pantas. Kita merasa, ya aku kan pantas merespon seperti ini. Aku pantas bereaksi seperti ini. Sebenarnya kita tuh sedang nunjukin loh, kalau kita juga nggak sempurna. Karena yang sempurna pasti mengampuni, contohnya Tuhan Yesus. Dengan kita punya benci sama orang, kita dengan kita tidak mengampuni, walaupun saya tahu it takes time, tapi kalau kita at least punya usaha, punya niat yang baik untuk mengampuni orang lain, kalau kita melakukan sebaliknya, kalau kita malah justru membenci orang, kita justru menghakimi orang, kita justru nyalain orang, nuding orang, bilang orang jahat, sesungguhnya kita sendiri sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Tapi belajarlah untuk kita disempurnakan sebab Bapa yang di surga adalah sempurna. Bapa yang di surga mengampuni, maka kita juga harus mengampuni. Yang kedua, bagaimana harus bersikap, yaitu mengasihi mereka yang bersalah kepada kita. Susahnya nambah, mengampuni, kadang kita bilang, ya ampuni deh, ampuni, tapi udah jauh-jauh ya. Tapi ini yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi mereka yang bersalah kepada kita. Tapi tahu nggak, level kasih ini adalah level kasih yang tertinggi. Kita sama-sama yuk baca Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah. Mungkin beberapa dari kita menghindari ayat ini. Tapi tahu nggak teman-teman, smart people, ini perintah Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Jadi sifatnya tidak ditawar-tawar. Kenapa? Mengasihi adalah sebuah keputusan. Yesus pun Alkitab catat
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita selagi kita masih berdosa, selagi kita nyakitin dia, dia udah memutuskan untuk mengasihi kita. Artinya apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita, sehingga kita bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk mengasihi mereka yang bersalah pada kita. Semua orang bisa mengasihi orang yang mengasihinya, itu biasa. Tapi murid Kristus, tapi orang-orang percaya dipanggil untuk mengasihi mereka yang melukai, yang menolak, bahkan mereka yang menghancurkan hidup kita. Disitulah kemuliaan kita terlihat, bukan karena kita kuat, tapi kita menunjukkan ada Kristus yang hidup dalam diri kita, dan kasih Kristus menguasai kita, sehingga kasih itu memenuhi dan tidak ada kebencian yang punya ruang di hati kita dan kehidupan kita. Saya tahu ini nggak mudah, saya tahu ini terdengar seperti ucapan yang kalau diucapkan gampang, dilakukan sulit. Ya, tapi kita bisa minta kok kasih Tuhan itu. Karena gini loh, kita gampang lihat orang yang ucapannya, yang bagaimana cara dia memandang orang itu negatif loh. Saya punya loh kenalan orang, ibadahnya rajin, puasanya rajin, doanya rajin, pelayanannya rajin. Kalau ngomong dikit-dikit Tuhan, tapi dia memandang segala sesuatunya di luar dirinya dan keluarganya, itu kayaknya salah semua. Kenapa? Karena apa yang dari dalam, itu nanti keluar. Makanya Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak beresin, kenapa saya bilang kasih, mengampuni, mengasihi, supaya output yang keluar dari dirimu, itu adalah sesuatu yang memancarkan bahwa hatimu ada diisi oleh kasih Tuhan, bahwa hidupmu, hatimu penuh oleh kasihnya Tuhan. Karena kasih Tuhan itu nggak bisa berdampingan dengan hal-hal yang lain. Karena kasih Tuhan itu sempurna, kesempurnaan itu harus 100%. Sehingga saya simpulkan ke poin yang ketiga, yaitu dengan kita mengampuni, dengan kita mengasihi. Artinya apa? Kita punya tekad untuk menjadi orang yang merdeka. Ketika kita menyimpan kepahitan dan tidak mengampuni, yang rugi siapa? Orangnya yang ngejahatin kamu. Mungkin sekarang lagi tenang-tenang aja, mungkin lagi senang-senang dia, tapi saat kita punya tekad untuk jadi orang merdeka, kita bilang sama Tuhan, aku ampuni dia. Mungkin hari ini hubungan kami tidak sebaik yang dulu, tapi satu hal, aku memutuskan untuk mengampuni, mengasihi, dan aku mendoakan hidup mereka supaya suatu hari mereka yang bersalah kepada kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu loh yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kematian Yesus itu bukan hanya mati bagi kita orang benar, orang yang sudah diselamatkan sekarang, ya kita pun dulunya orang jahat, tapi orang yang saat ini belum kenal sama Tuhan, Tuhan juga rindu loh dia diselamatkan. Dua-duanya ini sama-sama dikasihi Tuhan. Cuman kita lebih dulu meresponi, kita lebih dulu mau menerima kasih itu. Sehingga please, yuk punya tekad untuk jadi orang merdeka. Jangan mau kita rugi sendiri. Dia yang nyakitin, tapi kita yang menderita. Kita bisa pilih mengampuni. Anggap aja gini, kalau kita milih mengampuni, kita sedang milih untuk merdeka dari belenggu dosa orang lain atas hidup kita. Matius 6 ayat 14 katakan seperti ini, tidak perlu dibuka. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi langkah praktisnya apa sih? Supaya untuk meminimalisir
kita ini nggak 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 memperoleh pencobaan akibat orang lain. Ini minimalisir ya saya katakan. Artinya apa? Ya suatu hari kita juga bisa disakiti lagi dan dikecewakan lagi. Tapi paling enggak kalau kita lakukan ini, kita sudah meminimalisir lah apa yang kemungkinan pencobaan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu pilih pergaulan yang membangun. Bukan hanya pilih pergaulan, pilihlah dengan siapa engkau hidup. Bukan bicara konteksnya hanya pasangan hidup, tapi bicara konteks pergaulan juga. Berteman sama siapa aja, benar-benar. Tapi bijaklah dalam memilih siapa yang jadi di lingkaran terdekatmu. Apalagi pasangan hidup, sekali untuk seumur hidup. Tidak ada istilah retur kalau sudah menikah, apalagi sudah diberkati di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu sudah tidak ada retur, Bapak Ibu. Kalau saat ini engkau hidup dengan orang yang mungkin membuatmu berproses dalam hidupmu, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tapi kalau hari ini anak-anak muda, engkau belum menikah, ambillah keputusan untuk kamu hidup dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan aja bisa mengecewakan kok. Apalagi yang enggak. Justru jangan dibalik. Banyak orang pola pikirnya begini sekarang, apalagi di kota-kota besar. Yang menganut faham universalisme. Ya orang gereja juga bisa nyakitin, bisa ngecewain. Bener. Jangan kan orang gereja. Hamba-hamba Tuhan aja bisa jatuh dalam dosa. Karena setiap kita kalau masih hidup dalam daging, pasti masih bisa berbuat dosa. Tapi kita bisa pilih paling enggak buat meminimalisir. Kita kenali dulu, jangan buru-buru. Tanya Tuhan, apakah ada damai sejahtera di hatimu dengan orang tersebut? Lalu juga teman-teman dalam pergaulan, saya udah bahas sebelumnya, tapi saya ingatkan lagi. Pilih pergaulan yang membangun supaya apa? Meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu langkah praktisnya apa? Kita harus punya mindset, kesadaran penuh bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Jangan berharap kesempurnaan dari manusia, karena tidak mungkin, tidak akan, saya ingatkan. Gak akan kamu tidak dikecewakan sehebat apapun orang itu, sebaik apapun orang itu. Saya katakan, tidak akan orang itu tidak mengecewakan kamu. Tapi saya ingetin, jangan kita punya trauma sama orang. Bukan karena saya ngomong gini artinya kita menyendiri di dalam goa. Ya enggak begitu ya. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Artinya apa? Orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi penolong. Oleh karena itu salah satu pokok doa, salah satu doa yang saya sering ucapkan dalam doa saya, yaitu Tuhan, saya minta divine connection dalam kehidupanmu. Minta koneksi ilahi dalam kehidupanku. Artinya apa? Tuhan bisa pimpin pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Tuhan pimpin hidup kita untuk ketemu dengan orang-orang yang punya kontribusi dalam hidup kita. Jangan trauma sama orang lain. Walaupun orang mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Sehingga dengan kita punya, dan jangan lupa berdoa, minta tuntunan koneksi ilahi dari Tuhan, supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menolong kita masuk dalam rencananya. Karena gini loh, saya tambahkan sedikit ya. Karena siapa yang ada bersama-sama kita itu mempengaruhi loh bagaimana cara kita melihat sesuatu. Karena apa? Cara kita melihat sesuatu itu menentukan kita memperoleh atau tidak janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Contoh ya, bangsa Israel saat Tuhan berjanji mau membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian, semua itu dijanjikan loh sama Tuhan. Saat Musa mengirim pengintai,
Hanya 2 orang yang bisa melihat tanah perjanjian sebagai berkat yang Tuhan sediakan. Sisanya mereka melihat masalah, sisanya mereka melihat kesulitan, dan mereka enggak, dan bagaimana cara pandang mereka membuat orang-orang tersebut tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa menginjakan kakinya ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan punya lingkungan yang support kita untuk kita bisa memandang apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Bukan mandang masalahnya, melihat masalah sebagai sesuatu yang dapat kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Sehingga saya simpulkan di sesi yang keempat ini, kesimpulannya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali. Dalam hidup kita akan selalu mengalami persoalan yang tidak dapat kita kendalikan. Tapi satu hal yang pasti, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali. Kita tidak bisa kendalikan orang lain, kita tidak bisa kendalikan situasi, tapi kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bisa memilih untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidup Anda dan saya. Dan Dia adalah Tuhan yang memberikan kepastian akan hari depanmu. Sebab Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ia tetap menyertai dan memimpin setiap langkah kita. Kesaksian sedikit ya tentang hidup saya. Saya pernah mengalami situasi di mana saya bingung harus harus berkomunitas dengan siapa. Saya pernah mengalami itu. Saya merasa bahwa saya orang yang membutuhkan mentor. Di sisi lain ada yang mengatakan, kan bisa cari Tuhan sendiri, kan bisa berdoa sendiri sama Tuhan. I know, saya tahu. Dan tetap pertumbuhan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu tetap harus kita letakkan di atas segalanya. Tapi satu hal, Tuhan juga panggil kita loh untuk tertanam di gereja maupun tertanam dengan orang-orang benar. Dan saya nggak punya mentor. Saya bilang siapa yang akan pimpin hidup saya? Maksudnya bukan memimpin hidup saya, yang pimpin tetap Tuhan Yesus. Tapi siapa yang bisa saya ajak untuk bertukar pikiran? Saya butuh advice. Saya masih butuh orang lain untuk kasih masukan dalam hidup saya, untuk kita berdiskusi bagaimana memandang kehidupan dan masalahnya. Saya ada di masa itu dan saya merasa saya bingung kemana. Karena saya merasa saya sudah keluar dari lingkaran saya yang lama. Namun tiba-tiba Tuhan bisa pertemukan saya, yang saya bilang divine connection ini, dengan salah seorang hamba Tuhan yang saat ini menjadi mentor saya, yang saya sudah dengarkan pengajaran beliau ini sejak belasan tahun lalu. Artinya apa? Mungkin masalah saya, pencobaan dalam hidup saya saat itu adalah saya ini tidak punya teman lah istilah. Saya tidak berkomunitas dan saya rindu berkomunitas. Tapi apa yang saya minta dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan pertemukan saya ke orang yang bisa nuntun kehidupan saya. Bahkan saat ini orang tersebut bisa jadi kami kenal baru, tapi hubungan kami udah seperti ayah dan anak, seperti Elia dan Elisa. Itu hal sederhana, mungkin bagi sebagian Anda, ya apa menariknya ketemu orang. Bagi saya, seorang yang sulit bergaul, bagi saya yang hidup berpindah-pindah kota, sehingga saya
Ya, kalau ditanya saya punya teman baik, mungkin teman baik saya adanya di kota Surabaya dan di kota Manado. Ya, dan saya di Jakarta ini baru kembali lagi setelah menyelesaikan kuliah saya dan menyelesaikan pekerjaan di luar kota, luar pulau di kota Manado. Saya ini baru kembali lagi paling paling 2018 mungkin, ya sejak saat COVID gitu. Sehingga saya merasa saya bingung mau bergaul dengan siapa, mau berteman dengan siapa, mau cerita sama siapa. Kan teman-teman saya di luar kota semua. Seperti itu. Dan di kota besar apalagi kita tahu kehidupannya individualistis sehingga sulit untuk memiliki hubungan dekat dengan orang yang baru. Bisa, saya katakan bisa di sel group beberapa gereja sangat memungkinkan untuk Anda punya teman dalam Tuhan. Namun di kasus saya ini menemukan mentor ini ternyata itu teman adiknya teman SMP papa saya. Sehingga hari ini saya nggak hilang arah. Saya punya mentor yang mendidik saya, yang menegur saya, yang mengasihi saya. Itu kesaksian yang mungkin tidak seberapa spektakuler bagi Anda, tapi itu berkat yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Sehingga saya tahu satu hal, Yeremia 29 ayat 11 merupakan ayat yang real terjadi dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama baca sekaligus penutup dalam sesi ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya berdoa biar teman-teman bisa melihat kehidupan ini, melihat pencobaan akibat sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan dengan kacamata Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan di sesi yang terakhir, sesi kelima, saya akan bahas tentang teladan Tuhan Yesus dalam merespons pencobaan. Jangan lupa disaksikan besok ya. Dan hari ini saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku yang mungkin keadaannya lagi sulit sekarang. Mungkin ada mereka yang habis kena bencana alam, kena PHK, kena dampak dari krisis. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan berkat Tuhan pada mereka. Berkat gak harus materi, tapi berkat juga bisa jadi orang-orang baik yang memberikan jawaban atas hidup Anda. Dan jawabannya gak melulu loh soal uang, tapi mereka juga bisa jadi orang yang memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan dalam hidupmu dan akan menolong hidupmu untuk keluar dari situasi sulitmu. Dan Tuhan ajar mereka supaya suatu hari nanti mereka lebih siap dan mereka hidup lebih berjaga-jaga untuk mempersiapkan kehidupan di hari kemudian hari. Walaupun kami tahu Tuhan pegang masa depan kami, tapi kami nggak mau hidup sembrono ya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa buat teman-teman yang punya kepahitan dalam hidupnya. Mungkin mereka ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya sehingga mereka punya kebencian yang begitu mendalam. Bahkan mungkin mereka dikhianati oleh pasangannya, mereka dikhianati oleh rekan kerjanya, rekan bisnisnya. Siapapun Tuhan yang menyakiti hidup kami, hari ini kami belajar keputusan untuk mengampuni bukanlah untuk kebaikan orang tersebut, tapi justru untuk memerdekakan hidup kita. Tuhan, ajar kami untuk punya kekuatan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami nggak mampu kalau kami harus andalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang terlebih dahulu ampuni kami, bisa ngajarin kami bagaimana
kami bisa mengampuni orang yang bersalah pada kami. Aku tahu nggak mudah, aku tahu sulit rasanya, sakit rasanya disakiti oleh orang lain. Tapi kasih Tuhan mampu memulihkan, kasih Tuhan mampu membebaskan kehidupanmu. Tuhan jaga kehidupan smart people yang sedang mendengarkan. Tuhan lindungi, sayangi, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan terus ada dalam hati setiap mereka, agar dalam segala apapun situasi hidup mereka, mereka tetap melihat bahwa ada Tuhan yang selalu menopang hidup mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati ya.